Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, salam Pancasila. Yang saya banggakan, ibu-ibu keluarga penerima manfaat bantuan sosial, program Keluarga Harapan, dan sahabat PKH Kota Palu. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan bantuan program Keluarga Harapan saat ini. Yang pertama, kenapa bantuan PKH sebagian belum cair dan sebagian tidak sesuai dengan nominal yang semestinya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dijelaskan bahwa bantuan PKH saat ini statement pencairannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini. Bantuan PKH dicairkan melalui statement termin 1, termin 2, termin 3, dan seterusnya. Penerima bantuan sosial PKH otomatis tidak menerima bantuan secara serentak, tapi dicairkan melalui SP2D secara bertahap. Saat ini, termin 1 untuk Kota Palu baru dicairkan sekitar kurang lebih 2.900 penerima dan akan diselesaikan dalam tahapan termin 2, termin 3, dan seterusnya. Faktor kedua yang menyebabkan bantuan tidak masuk dan nominal bantuan tidak sesuai disebabkan karena saat ini kebijakan Kementerian Sosial menegaskan bahwa seluruh penerima bantuan sosial itu harus berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini permasalahan yang menyebabkan sebagian bantuan sosial PKH belum sebagian diterima dan tidak sesuai. Karena sebagian besar penerima manfaat bantuan sosial PKH setelah dipadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan data kependudukan ditemukan data anomali. Anomali yang dimaksud di sini NIK KPM dan NIK anggota rumah tangga KPM tidak padan dengan data terpadu kesejahteraan sosial. NIK KPM dan anggota rumah tangga tidak padan dengan Dukcapil. Dan NIK pengurus dan anggota rumah tangga dinyatakan invalid. Nah, inilah yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial PKH itu tidak menerima bantuannya saat ini dan tidak sesuai dengan bantuan yang semestinya diterima. Selain NIK anomali tadi yang menyebabkan berapa bantuan tidak cair saat ini adalah data KPM tersebut dinyatakan ganda, baik ganda pengurus maupun ganda ART. Artinya ada ART yang tercatat di kartu keluarga lainnya, makanya dikatakan ganda. Juga dimaksud di sini ganda pengurus, ART sebagai pengurus keluarga penerima manfaat dia sendiri dan menjadi pengurus penerima manfaat RET anggota rumah tangga lainnya, sehingga hal ini dikategorikan sebagai data penerima ganda. Nah, hal yang ketiga
yang menyebabkan kendala bantuan masuk ke rekening KPM saat ini juga terdeteksi adanya rekening yang ganda. Seorang penerima manfaat memiliki 2 rekening bantuan sosial, memiliki 2 nomor rekening yang berbeda. Nah, ini juga dikategorikan sebagai rekening ganda yang menyebabkan bantuan tidak masuk ke rekening KPM. Selain ganda rekening, selisih nama, perbedaan nama antara penerima manfaat dan nama yang tercatat di rekening yang diterbitkan terjadi perbedaan. Nah, ini juga menyebabkan terkendalanya bantuan sosial masuk ke rekening KPM. Nah, ketika permasalahan ini, NIK anomali terbaca sebagai ganda pengurus dan memiliki 2 rekening bantuan sosial. Inilah yang menyebabkan bantuan sosial PKH di sebagian keluarga penerima manfaat saat ini di Kota Palu itu tidak bisa dicairkan. Nah, saat ini kita hanya bisa berusaha memperbaiki data, memperbaiki seluruh permasalahan NIK anomali, ganda dan double rekening agar rekening KPM kembali bisa dinyatakan valid dan bantuan sosial dapat diterima kembali. Sahabat PKH, keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan Kota Palu yang saya banggakan, untuk mempercepat perbaikan data saat ini, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, jika merasa bantuan sosialnya saat ini tidak diterima atau ada kendala berkaitan dengan pencairan bantuan, silahkan menghubungi seluruh pendamping PKH yang ada di masing-masing kelurahan. Dan dapat pula mendatangi Dinas Sosial Kota Palu jika ada kendala di tingkat kelurahan. Nah, setelah melakukan pengaduan baik kepada pendamping maupun ke Dinas Sosial Kota Palu, yang paling penting saat ini yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat adalah melakukan updating kartu keluarga. Updating di sini dimaksudkan untuk memperbarui data kependudukan masing-masing keluarga penerima manfaat, baik dengan menyangkut validitas dokumen kependudukan, validitas data ART, termasuk alamat, sehingga pemadanan dapat berjalan dengan baik. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga perbaikan data penerima bantuan sosial Kota Palu, khususnya penerima program Keluarga Harapan, dapat segera diselesaikan dan seluruh KPM dapat menerima kembali bantuannya secara. Demikian, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube PKH Kota Palu agar kami dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan pelaksanaan program Keluarga Harapan khususnya di Kota Palu.